Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang taharo 1. Pengertian taharo dalam dasar hukum taharo akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kita sering dengar kata taharo. Apa sih taharo? Taharo menurut bahasa berasal dari kata tohur yang artinya bersuci dan bersih. Sedangkan menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dan bersuci dari najis yang meliputi badan, tempat, dan benda-benda yang terbawa badan. Taharo adalah syarat sahih sholat, maka taharo wajib hukumnya. Tidak saja karena orang muslim ingin menjalankan sholat, melainkan dalam semua keadaan, terutama bersuci dari najis dan hadas besar. Di dalam taharo, kita dianjurkan agar senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'aluka anil mahidi kul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahhur. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih. Quran Surah Al-Baqarah. Selain ayat Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana zofatul minal iman, yang artinya, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Syarat-syarat taharo. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat sahnya taharo sebelum melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya yaitu yang pertama, Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat masuk waktu atau untuk mendirikan sholat fardu, yang kelima tidak lupa, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh berhenti darah, haid dan nifas, yang kedelapan ada air atau debu tanah yang suci, yang kesembilan berdaya melakukan mengikuti kemampuan. Saran melakukan taharo dalam firman Allah yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan berjunub, terkecuali sekedar berlalu sahaja hingga kamu mandi, dan jika kamu dalam keadaan sakit dalam bermusafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Pengampun. Surah An-Nisa ayat 4. Macam-macam air. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Di antaranya, yang pertama, air hujan, yang kedua, air sumur, yang ketiga, air laut, yang keempat, air sungai, yang kelima, air salju, yang keenam, air telaga, yang kesembilan, air embun. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita, yaitu Umira Absa Khaira, yang menjelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umira Hirinia Absa. Saya dari PGMI 5, kelompok 1, yang akan menjelaskan benda-benda yang termasuk najis dan juga bagaimana cara mensucikan najis. Baiklah, sebelum kita mengetahui benda-benda yang termasuk najis, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian najis. Jadi, secara bahasa, najis berarti sesuatu yang kotor, dan secara istilah, najis berarti sesuatu yang kotor atau menjijikkan yang harus disucikan, karena dapat menjadikan tidak sahnya untuk melakukan suatu ibadah tertentu. Benda-benda yang termasuk najis meliputi 1. Darah dan nanah. 2. Bangkai, kecuali bangkai manusia dan bangkai ikan di laut, serta belalang. Ketiga, anjing dan babi. Keempat adalah sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur. Dan yang kelima adalah minuman keras seperti arak
Yang keenam adalah bagian anggota tubuh binatang yang terpotong dan sebagainya ketika masih hidup. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mukhaladzah atau najis berat. Pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah atau najis ringan yaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum ada makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Mensucikannya dengan cara memercikan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pakaian dicuci jika terkena air kencing bayi perempuan, dan jika terkena cukup diperciki air jika terkena air kencing anak laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Hakim. Kedua adalah najis mutawasitah atau najis sedang, yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang. Barang cair yang memabukkan dan bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan laut, dan belalang, tas susu, tulang, dan bulu hewan yang haram untuk dimakan. Dalam hal ini, tikus termaksud hewan yang najis karena tikus tinggal di tempat yang kotor seperti comberan dan tempat sampah sekaligus mencari makan di sana. Sedangkan kucing tidak najis karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh kucing itu tidak najis karena ia termasuk binatang yang jinak terhadap kalian. Riwayat Ashabus Sunan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Najis mutawasitah terbagi menjadi dua. Yang pertama, najis aniniyah, yang tampak atau terlihat. Contohnya seperti kotoran manusia dan binatang. Yang kedua, najis hukumiyah, najis yang tidak berwujud atau tidak tampak dan tidak terlihat. Contohnya seperti bekas air kencing dan bekas arak yang sudah mengering. Cara mensucikan najis mutawasitah ini dengan cara cukup membasuhkan dengan 3 kali agar sifat-sifat najisnya, yakni seperti warna, bau, dan rasanya hilang. Dan yang terakhir adalah najis mukhaladzah. Najis mukhaladzah atau najis berat ini seperti anjing dan babi. Cara menghilangkannya atau cara mensucikannya dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali. Dan salah satu air yang bercampur tanah. Rasulullah SAW bersabda, jika bejana salah seorang di antara kalian dijilat anjing, cucilah 7 kali, dan salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Selain dari 3 jenis najis tersebut, ada satu lagi najis, yaitu najis ma'fu atau najis yang dimaafkan. Contohnya seperti nanah yang sedikit dan juga darah yang sedikit, dan debu, air-air yang memercik dan yang sangat sulit untuk dihindarkan. Saya rasa hanya itu sajalah yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya simpulkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan jika ada kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan disimpulkan dan disampaikan oleh saudari atau teman saya yang bernama Diah Amanda Siregar. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Amanda Siregar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian haid, nifas, dan istikhodoh, serta batas minimal dan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. Yang pertama, pengertian haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit, melainkan sunatullah dari Allah kepada seorang wanita. Yang kedua, nifas.
Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah wanita melahirkan. Yang ketiga, istikhodoh. Istikhodoh adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid, tidak pula karena nifas, melainkan darah ini keluar ketika sakit atau disebut darah penyakit. Nah, sekarang pembahasan tentang batas minimal wanita haid dan nifas. Batas minimal wanita nifas adalah jika kurang dari 40 hari darah itu berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci, kemudian sholat. Batas haid bagi wanita adalah pada tanggal 8-22 atau 15 hari 15 malam. Jadi, batas minimal wanita haid adalah antara 2 haid. Selanjutnya, hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. Yang pertama adalah sholat. Karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Perempuan yang tidak mendirikan sholat karena haid atau nifas tidak diperintahkan mengqadha sholat, kendati sholat yang ditinggalkan adalah sholat wajib 5 waktu. Yang kedua adalah puasa. Wanita haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Walaupun hal ini dianggap sedekah atau bernilai ibadah, namun bagi perempuan haid atau nifas, berhubungan suami istri dilarang dan termasuk dosa besar. Yang keempat, menyentuh Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, mereka sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan suara dilarang untuk wanita haid atau nifas. Namun, terdapat perkecualian. Jika tujuannya untuk berzikir dan menjaga diri, itu diperbolehkan. Yang kelima, berdiam diri di masjid. Berdasarkan firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 43, janganlah menghampiri masjid dalam keadaan junub. Ayat di atas melarang seorang wanita yang sedang junub memasuki masjid. Yang keenam, tawaf. Perempuan haid atau nifas dilarang melakukan tawaf untuk mengelilingi